Selamat ketemu lagi dalam podcast Mutiara Buluan. Dan pada saat ini kita kedatangan tamu yang sungguh luar istimewa, penasehat hukum dari Amang Purus kita dan Amang Sekjen, demikian juga Mapareses daerah 7 Pulau Jawa. Yang pasti Bapak Ibu sedang terkasih, untuk mempersingkat waktu, biarlah anak Hakai dari Sipahutar Sparendia untuk perkenalkan dirinya. Silakan, Abang Anda. Terima kasih, Nama Pendeta Heranto Dianja. Saya perkenalkan pada teman-teman, saudara-saudara yang sekalian, nama lengkap saya Effendi Lot Simanjuntak, nama lengkapnya begitu, gelarnya udah S3, udah doktor ya. Terima kasih sudah diundang di tempat ini. Sehari-hari saya tinggal di Jakarta, kalau asal kami dari Sipahutar Sparendia. Di Jakarta kami di daerah Jakarta Timur, dan sehari-hari saya berprofesi sebagai praktisi hukum, ya, pengacara atau advokat, kurator juga. Kurator itu artinya orang yang membereskan kalau ada harta-harta pailit, maka tugas-tugas kurator lah untuk membereskan harta-harta tersebut untuk dilelang. Dan juga saya punya izin di bidang perpajakan juga ya. Dan selain daripada itu, pekerjaan saya yang sehari-hari saya kerjakan adalah juga dosen ya di Universitas Prasetya Mulia. Jadi saya di sana banyak mengajarkan mata kuliah hukum bisnis, filsafat hukum, hukum acara pidana, hukum tata usaha terkait dengan TUN, dan juga terkait dengan hukum lah pada umumnya ya. Puji Tuhan, kami jemaat Hakai Cawang Cilik ya sudah 25 tahunan ya. Sejak menikah langsung terdaftar di situ, dan Hakai Cawang Cilik saya kira salah satu filmnya yang cukup terkemuka di Pulau Jawa ya. Kita memang juga pernah ya kan. Itu sih perkenalan singkatnya. Buru apa Ina? Ina di rumah Buru saya dikaruniai 3 orang putra putri ya, 2 putri 1 putra ya. Semuanya ya 2 udah lulus, 1 lagi masih kuliah. Nah iya ya, kebetulan yang bungsu dan yang pertama mengikuti kiprah atau jejak saya sebagai advokat. Iya, Bapak Ibu di kesibukan Bapak Dr. Effendi Lot Simanjuntak SHMH, beliau masih memberikan waktu untuk kuliah Kristen Indonesia dalam hal pendampingan di kasus yang saat ini sedang ditangani beliau di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Kalau bisa tahu masalah apa sebenarnya Abang Simanjuntak yang sedang kita permasalahkan di Pengadilan Negeri Siantar? Ya baik, ini juga kesempatan ini saya gunakan untuk memberikan apa yang sesungguhnya yang sedang terjadi kaitan dengan Hakai. Yang jelas ada saat ini ada 2 gugatannya di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Salah satunya itu ya terkait dengan status gereja Hakai Cawang Cililitan yang pernah ditetapkan oleh pucuk pimpinan terdahulu sebagai resort khusus. Ya, dan lalu kemudian timbul pro kontra karena memang di sana disinyalir proses dan prosedur pengajuannya itu tidak sesuai dengan PRT, sehingga ada sekelompok jemaat yang mempersoalkan itu, sehingga ada pro kontra ya. Kemudian terkait masalah ini, lalu pucuk pimpinan yang sekarang ini menurunkan tim mediasi untuk meneliti atau untuk mencari akar masalahnya dan fakta-fakta apa yang sesungguhnya terjadi dibalik ada pro kontra terhadap penetapan Hakai Cawang Cilik ini menjadi resort khusus. Nah setelah itu kemudian terbitlah SK ya, yang isinya itu setelah mendengarkan laporan dari tim mediasi ini, ternyata memang ada ditemukan fakta-fakta yang tidak prosedural. Jadi pengajuannya itu tidak sesuai dengan PRT. Nah karena itu dibatalkanlah SK terdahulu. Itu kejadiannya tahun 2021 ya. Nah kemudian pihak yang semula menginginkan ini menjadi resort khusus tidak menerima satu pimpinan yang baru yang sekarang ini teman-teman Siparani ya, sama dengan Sekjen Soid ya. Jadi
tidak terima, dan pada akhirnya ini menjadi persoalan di pengadilan. Mereka menggugat, jadi mereka menganggap bahwa ini menurut mereka ini persoalan pengajuannya ini sudah sesuai dengan prosedur, sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam PRT, sehingga pembatalan yang dilakukan oleh putus pimpinan yang sekarang itu dianggap sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Maka mereka melakukan gugatan. Nah, gugatan ini diajukan, jumlahnya yang mengajukan itu 65 orang ya. Untuk diketahui bahwa kegiatan itu sekarang jumlah jemaahnya itu 1.300 jiwa lah ya, 1.300 jiwa atau 350 kakak kurang lebih seperti itu. Sehingga kalau secara statistik sebenarnya membuat ini sangat kecil sekali ya. Tetapi karena sudah masuk ke ranah pengadilan, mau nggak mau ini menjadi case atau menjadi perkara. Nah, pada saat yang bersamaan juga ternyata juga mereka mengajukan orang yang sama, mengajukan gugatan terkait dengan mutasi atas nama pendeta Yusuf Hutapea. Mereka berdalilkan bahwa pendeta Yusuf Hutapea ini harusnya di sana tidak boleh dimutasi dulu karena baru menjabat kurang lebih 1,5 tahun gitu ya. Mereka berpedoman bahwa orang pendeta itu baru boleh dimutasi setidaknya 1 periode yang sekitar 5 tahun. Itu pemahaman mereka, dan ternyata pada akhirnya juga ini menjadi diperkarakan juga. Kalau pendeta Yusuf ini kok langsung dimutasi, padahal belum selesai proses kira-kira begitu. Dan ternyata memang setelah saya sendiri juga sudah melihat aturan PRT, dan juga saya lihat baik di tempat gereja di mana pucuk pimpinan itu memang berwenang memutasi pendeta itu ya, meskipun tidak sampai 5 tahun. Begitu juga diatur di kepegawaian, termasuk juga tadi saya cek juga di keputusan konven pendeta, namanya bahwa seorang pendeta itu tidak harus 5 tahun, bahkan hitungan bulan pun kalau memang kita dirasa perlu sesuai dengan kebutuhan, sesuai juga kinerja dari pendeta yang bersangkutan bisa saja. Nah, tapi pendeta cerita ini sudah menjadi perkara yang mau nggak mau saya ditunjuk oleh pucuk pimpinan untuk menangani perkara ini. Pertimbangannya yang pertama karena kebetulan saya juga lawyer ya. Kedua juga ini terkait dengan jemaat kami sendiri, gereja kami yang kaum tinggi, dan di mana saya juga kebetulan ada majelis juga ya. Jadi saya sebenarnya di awal-awal nggak terlalu kalau boleh jangan juga saya terlibat langsung ya sebenarnya, tapi ternyata dari pihak pembuat sendiri juga yang sama-sama majelis sebagai kuasa hukumnya juga. Itu maka dari itu ya udah kalau begitu ya saya bersedia gitu. Itulah, jadi formal gugatan ini yang dibuat ada 3 sebenarnya. Nah, pucuk pimpinan namanya itu second dan preses daerah 7 yang Jawa. Jadi perkaranya ada tentunya 2 perkara ini berbeda ya. Jadi itulah sebabnya saya harus persiapkan ini hampir tiap minggu hampir tiap minggu. Dan sekarang prosesnya sedang proses pembuktian, pengajuan saksi-saksi, dan ya kita lihat lah nanti sebenarnya sih menurut saya juga kenapa sih harus ke pengadilan nanti itu kita lihat lah dari pengadilan soalnya pasti soal kalah menang ya. Dan soal mediasi yang coba kita lakukan juga nampaknya nggak membuahkan hasil. Seperti itu. Kalau saya bisa tahu, yang pasti seperti tadi Pak Simanjuntak katakan ada prosedur yang tidak terpenuhi, sehingga akhirnya terjadilah gugatan ya. Sehingga pihak yang tidak menerima akhirnya mereka kecewa. Akan tetapi kalau tidak salah sebelumnya pernah ada terjadi mediasi ya Bang ya, mediasi dilakukan di Jakarta dari tim yang dari Sumatera ini, dari Patang Siapa ini. Mediasi sebetulnya namanya tim mediasi. Tapi sebenarnya tugas mereka itu mencari apakah benar fakta-fakta yang ditemukan itu, artinya gini, apakah persyaratan terpenuhi atau tidak?
resort khusus itu untuk HKI Cawang Cililitan terpenuhi apa tidak? Lebih pada itu. Dan oleh karena di sana juga mereka melakukan kegiatannya sampai 4 hari berturut-turut ya, sesuai dengan surat tugasnya juga. Dan pihak-pihak yang selisih lah ya, karena di sana memang ada sekelompok yang menginginkan resort khusus, ada juga sekelompok yang tidak menginginkan resort khusus. Meskipun di awalnya pada dasarnya boleh-boleh aja, itu sebagai usulan silakan saja resort khusus kalau memang itu dirasa sudah pantas gitu ya. Yang penting dilakukan secara prosedural. Tapi setelah dilakukan berbagai pertemuan dengan pihak-pihak yang pro dan kontra ini, termasuk juga dengan Pondok Gede. Karena untuk diketahui Pondok Gede itu juga kan pagaran atau pagaran dari apa namanya Jakarta 2 ya, kayak Cawang Cililitan bukan kayak Pondok Gede. Nah, ini ternyata di sana ditemukan itu tadi tidak memenuhi syarat. Apa yang ditemukan adalah bahwa ternyata satu ya Pondok Gede saja tidak pernah diajak bicara. Jarang ya, tidak diajak bicara. Apalagi kita tahu Pondok Gede itu jemaahnya hanya kurang lebih 60 atau sampai 70 ya. Padahal Pondok Gede yang mengatakan syaratnya itu harus minimal 450. Jadi artinya meskipun Cawang Cililitan sudah hampir 350 kakak, ya kan? Tapi kan Pondok Gede bagaimana? Nah, itu perlunya adalah komunikasi, dan itu tidak ada. Lalu yang kedua, ternyata memang di sidang jemaat yang disebut sebagai pengambilan keputusan tertinggi, penggugat ini mendalilkan sudah ada sidang jemaat yang ternyata sampai hari ini kita tidak tahu, tidak bisa dibuktikan dulu dari sidang jemaat yang mana. Bahwa di sidang jemaat itu yang ada usulan. Usulan itu yang harus ditindaklanjuti oleh majelis jemaat gitu. Salah satunya apakah Cililitan ini dan termasuk Pondok Gede ini sudah layak menjadi resort khusus atau tidak, itu situ namanya litbang. Seksi litbang digaji, diminta untuk melakukan kajian dulu resolusinya apa gitu. Karena kan harus melihat infrastrukturnya, kemampuan finansialnya, manpowernya, dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Dan lalu juga harusnya menurut kita yang namanya resort khusus itu harus ada persetujuan dari resort. Jadi harus mengeluarkan sebuah surat persetujuan sekaligus juga surat rekomendasi dari ini yang tidak ada. Nah, lalu kemudian dirumuskan ini disampaikan laporan ini kepada pucuk pimpinan. Nah, akhirnya tentu pucuk pimpinan akan mempertimbangkan segala sesuatunya. Harus itulah dibatalkanlah SK yang menginginkan HKI Cawang Cililitan itu sebagai resort khusus. Lalu mereka ini tidak terima. Berarti ada proses ya, memang ya, bukan seenaknya pimpinan ya. Ada tim mediasi dan mereka memberikan rekomendasi untuk akhirnya terjadi pembatalan SK resort khusus itu ya. Dan bahkan mereka juga dalam pertemuan dengan tim mediasi, sebenarnya namanya tim mediasi, tapi juga mencoba mencari tahu sejauh mana khususnya dipenuhi apa tidak gitu ya. Di dalam pertemuan-pertemuan mereka itu kan ada metodologinya juga, dan itu dibacakan kepada peserta rapat, peserta pertemuan itu ya. Dan praktis semua sih tidak ada yang komplain itu ya. Dan bahkan ada juga yang mengatakan apapun nanti kelak keputusan dari pucuk pimpinan kami terima gitu ya. Ya harusnya kalau orang itu sudah memberikan statement seperti itu, mestinya ulama itu jangan dong begitu saja, begitu tidak sesuai dengan kehendaknya lalu pengadilan ya itu. Jadi akhirnya seperti ini gitu. Malu kita ya. Malu banget. Malu-maluin. Masa dua kelompok, walaupun yang satu tadi 63 orang berbanding ratusan orang, 1.300, belum lagi yang di Pondok Gede. Nah, itu besar sekali harga yang dibayar emangnya. Oh tentu, jadi mediasi di tahap pengadilan ada lagi memang mediasi. Tapi kalau sudah sampai ke pengadilan ya semua harus ada aturan. Di pengadilan itu seperti apa? Ya tentu di pengadilan itu ada ketentuan bahwa siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan sebelum sampai ke sana memang ada proses mediasi. Jadi itu wajib. Jadi 65 orang ini secara ketentuan diberikan mediasi ya mereka harus datang dulu. Ya, dan itu ternyata cuma 6 atau 7 begitu ya. Nah dari situ kelihatan
mereka itu nggak serius dengan gugatannya, main-main. Oh, gitu ya. Iya. Tapi saya pernah dengar Ya. katanya Abang Guru selama sekjen tidak menginginkan adanya perdamaian. Apakah betul informasi itu? Itulah di pelintir-pelintir pihak gugat, karena kan nama pengurus dan sekjen termasuk Raisa waktu itu karena kita hadir. Iya. Biasalah beberapa kali itu sidang mediasinya kita selalu hadir ya. Kita itu mau mediasi, mau membuka diri untuk menegosiasikan apa kira-kira yang bisa kita cari nih titik temu di antara kita ya mengenai dua gugatan ini. Jadi jangan lupa juga terjadi amputasi penderita Yusuf ya. Tetapi tentu kalau sudah masuk ke ranah pemilihan ya dari kita waktu itu meminta tolong penuhi dulu ya penuhi dulu syarat-syarat mediasi ini sendiri. Salah satunya bahwa yang namanya penggugat itu wajib hadir. Iya. Oh iya dong, 65 itu wajib hadir. Tetapi sebenarnya kita juga paham mengatakan 65 itu kan pekerjaan mudah. Dari Jakarta. Dari Jakarta kan, biayanya, waktunya. Sebenarnya ada jalan keluar. Salah satunya bisa misalnya bisa lewat Zoom sebenarnya. Iya. Tapi itu mereka nggak menggunakan. Kedua juga, alasannya tidak hadir juga boleh sebenarnya. Ya, kalau ada alasan yang sah secara resmi. Contohnya misalnya, kalau karena alasan tidak bisa hadir karena alasan pekerjaan, itu alasan pekerjaan itu bisa dibikin surat keterangan dari pimpinannya, betul loh. Kalau dia sakit, itu kan harus ada keterangan dari dokter. Iya. Ya hal-hal seperti itu itulah ya, tapi itu tidak dilakukan. Yang ada adalah surat pernyataan sepihak dari 65 orang itu tidak bisa hadir karena alasan pekerjaan. Itu kita tolak. Ya kalau cuma bikin surat pernyataan sepihak 1000 saya belum bisa bikin. Nah, jadi tidak bisa kita lihat nuansanya. Mereka juga patuh kepada hukum, tapi sok mau untuk melakukan ini dari sisi hukum. Alasan mereka mencari kebenaran. Kalau mau kebenaran itu ditegakkan, tentu kita harus taat dulu aturan mainnya seperti apa. Jadi poinnya adalah bukan kita tidak mau berdamai. Iya. Tapi coba dong penuhi dulu itu. Meskipun misalnya kadang-kadang ya tidak kita juga misalnya dari 65 ternyata katakanlah hadir tidak sampai 65 atau berapa begitu, 40 atau berapa, kan menunjukkan ada niat kok. Iya. Tapi masa dari 65 cuma 6 orang, 7 orang, Kesannya main-main namanya. itu loh. Jadi artinya kita tidak mau lah kalau sudah dihukum ini ya kita taat hukum lah, kita ikutin aturan mainnya baru kita oke apa maunya gitu. Jadi kita nggak sampai sana nggak bisa deadlock. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau prediksi aman, bagaimana hasil akhir dari putusan hakim nanti? Begini ya, kalau boleh saya sedikit memberikan pendapat ya, yang kita memang tidak boleh mendahului Iya. pengadilan ya. Iya, betul. Yang jelas dalam hukum perdata itu ada prinsip siapa mendalilkan yang harus membuktikan. Ya, mereka mendalilkan antara lain bahwa syarat menjadi restitusi khusus ini sudah terpenuhi, ya kan? Ya buktikanlah itu. Ya. Dan mereka sudah membawa saksi-saksi beberapa orang gitu ya. Tetapi so far yang kita lihat itu mereka tidak mampu membuktikan itu semua. Gitu. Iya ya. Nah, nanti ternyata ini juga menjadi wacana juga karena kita tidak mau juga persoalan seperti ini akan berulang kembali. Ya, Kita juga perlu menjadi turning point atau menjadi kelas balik sebagai bahan pelajaran apa yang harus kita lakukan untuk antisipasi ke depan. Ya. Tapi sebelum masuk ke situ sekali lagi, menurut mereka seperti begitu dan itu ada bukti berupa surat, berupa saksi. Ya, so far sih, ya saya harus katakan mereka tidak cukup bisa membuktikan dalil-dalil mereka, gitu ya. Sedangkan di perkara yang terkait pendeta Yusuf ini sebenarnya ini juga aneh, agak unik ini. Satu, mengenai masalah mutasi itu kan satu kewenangan dari Prerogatif. Kalau di apa disebut prerogatif dan saya memaknai itu ya kewenangan mutlak. Itu nggak boleh dicampuri oleh jemaat, gitu ya. Sama sekali nggak boleh ya. Kalau ada jemaat misalnya yang menginginkan pendeta A dipertahankan atau pendeta B sebaiknya dimutasi segala macam, ya itu sebatas itu hanya sekedar ya mungkin karena pendeta itu kinerjanya tidak baik, tidak amanah, atau malah menimbulkan persoalan di gereja, ya selaku jemaat yang melihat sendiri
seperti apa bentuknya ya boleh dong dia mengadu ke bapaknya ini kayak kurang bagus nih. Itu sebatas input masukan gitu. Tapi once misalnya setelah dilihat semuanya, didengar, semuanya ditelaah, diteliti fakta-faktanya, ternyata pendeta ini harus dimutasi. Once itu sudah menjadi keputusan, itu cuma nggak bisa lagi men-challenge itu. Itu yang saya maksudkan. Yang namanya mutasi pendeta itu nggak bisa dicampuri dengan jemaat. Nah ini juga menjadi perhatian kita ke depannya, jangan sampai terjadi hal seperti ini. Lalu yang kedua, pendeta Yusuf ini kan benar, dia kurang lebih harus 1,5 tahun, ya kan, dan sudah dimutasi dan ditarik ke pusat ini kan. Saya dengar juga jabatannya bagus di sini, ya. Harusnya mestinya ya bersuka-cita juga. Tapi kami diceritakan jadi berkelahi terus. Padahal pendeta ini kan kita harapkan tadinya menyelesaikan konflik yang ada kan gitu kan. Ya, tapi kami tidak membangun sejahtera ya. Pada akhirnya ditarik. Ya memang ada yang senang, ada yang tidak senang kan gitu kan. Tapi bukan berkelahi gitu Pak. Beda pendapat. Beda pendapat. Itu. Karena beda pendapatan. Iya lah, artinya beda pendapat yang sudah cukup tajam ya kan. Hanya tidak fisik saja dan kita menghindari itu gitu. Nah pendeta menurut saya harus bisa mendamaikan hal seperti begini. Jangan berpihak pada satu kelompok kan kira-kira gitu. Nah, pendek cerita beliau ini dipindahkan, ditarik dari Cililitan, ya sebagian penggugat ini tidak menerima, inginnya pendeta Yusuf ini tidak Cililitan, ya kan? Anehnya pendeta Yusuf sendiri tidak mempersoalkan mutasinya. Jadi orang yang bersangkutan yang dimutasi tidak mempersoalkan atau dengan kata lain menerima, gitu ya. Kenapa kok jemaat malah yang keberatan gitu kan, jadi udah nggak pas gitu. Ya kalau mau keberatan ya pendeta Yusuf yang keberatan. Pendeta Yusuf yang harus membuat pengadilan. Jadi kalau bisa aku ambil benang merah dari masalah ini, yang pertama tentang pembatalan SK. Yang mau saya konfirmasi sama Simanjuntak, bagaimana sebenarnya kita memahami tentang SK dari pucuk pimpinan? Apakah bisa kita proses di pengadilan, ataukah kita harus terima apapun itu? Memang PRT kita ini kan memang tidak sempurna ya. Tetapi sejauh yang saya pahami, bahkan sudah terungkap juga di persidangan, belum pernah yang namanya gugat-menggugat terkait dengan hal seperti begini. Ya, artinya apa? Kalau sudah ada keputusan yang untuk pimpinan itu kita terima. Harus kita terima. Jangan lagi kita mempersoalkan itu kemana-mana. Gitu. Karena kalau ini kita bawa ke ranah pengadilan, satu, kita akan malu lah kepada anggota masyarakat ya. Pakai kok urusan begini nggak bisa discuss. Tapi maaf, kita terima kalau sesuai prosedural ya. Iya. Ya sesuai dengan prosedural. Jadi gini lah. Jadi saya menganggap pucuk pimpinan itu kan bagaimana pucuk pimpinan itu kan kepala tertinggi ya, yang mengayomi seluruh pelayanan dan juga semua peribadatan di gereja itu kan diatur sendiri. Jadi artinya pucuk pimpinan ini bertanggung jawab bagaimana supaya semua pelayanan di gereja terlayani dengan baik. Jadi termasuk status gereja dari resepnya sampai itu sepanjang itu sudah prosedural ya tentu nggak ada alasan untuk tidak mau itu. Tapi kalau misalnya dianggap tidak setuju, tidak prosedural dan itu juga tidak serta merta begitu saja ada prosesnya gitu ya. Ternyata akhirnya dibatalkan, harusnya kita sebagai orang Kristen yang hormat kepada gereja, taat kepada ajaran Kristen gitu ya, takut akan Tuhan ya harusnya kita terima. Itu menurut saya. Kalau misalnya ternyata kita tetap tidak bisa menerima juga, ya namanya permohonan toh, memohon supaya menjadi resep khusus, ya kan? Bisa disetujui, bisa ditolak kan gitu, ya kan? Kalau disetujui ya syukur, puji Tuhan. Kalau ditolak, ya mungkin kita penasaran. Yang lebih terus kenapa ini ditolak? Pertanyakan dong. Ini kami seperti begini, gitu kan? Kalau kami menolak, kalau tidak menolak ya kami gugat gitu. Namanya gugat ini cuma miliknya penggugat ini aja. Kita juga bisa gugat
Iya ya. Kita bisa gugat loh, tapi kita nggak mau sampai ke sana. Malu. Iya. Gitu. Berarti tadi kalau tentang resort khusus, kalau tidak salah ingat saya ada beberapa poin yang harus kita penuhi. Iya. Ya, jumlah kakaknya 150 namanya, 50 kakak. Ya. Selanjutnya ada kesepakatan rapat jemaat. Rapat jemaat. Nah, lalu ada permohonan. Memenuhi quorum setengah yang tambah satu. Iya. Terus mempunyai permohonan yang disetujui pendeta resort. Pakai majelis resort, baru disetujui juga pendeta resortnya. Ada rekomendasi dari pareses, itu ya. Itu harusnya. Seperti itulah. Itu Ya. kalau itu terpenuhi tentu ya pasti lah. Dibuat setuju Gitu ya. pusat ya. Kalau tidak terpenuhi, Ya. ya enggak wajar. Maksudnya wajar juga dibatalkan kalau karena tidak terpenuhi, dan itu tentu ada khususnya ada tidak ada tim mediasi lah. Begitu memang pimpinan itu harus begitu, nggak bisa itu kan bijak. Bagaimanapun yang pro kontra ini kan jemaatnya juga, nggak boleh dia juga berpihak kepada salah satu gitu. Tapi aturannya seperti apa, konstitusi seperti apa gitu. Ya. Tadi dikatakan baru pertama ini ada kejadian seperti ini ya. Setahu saya ya, saya nggak tahu. Pengalaman lah ya. Iya, sampai 100 tahun kan beri ya. Akhirnya 96. Oh, iya kan. Baru itu ada kejadian ya. Biarlah ini yang pertama dan terakhir ya. Nah, sebenarnya pengadilan itu kan lembaga peradilan negara ya, yang di mana warga negara bisa datang kepadanya kalau memang ada persoalan-persoalan keseharian masyarakat lah, entah itu urusan bisnis, urusan keluarga, tapi bukan urusan gereja. Iya. Kalau urusan gereja itu kan ada tata caranya, ada ranahnya sendiri. Hukum gereja itu betul-betul di negara kita ini kan agama kan memang terpisah dari ya secara konstitusi hak-hak peribadatan kita, setiap orang kan berhak menjalankan agamanya dan kepercayaan masing-masing. Ada hukumnya sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh apa persoalan di agama di kita di gereja dicampuri oleh negara. Gitu. Masing-masing itu harus jalurnya itu jelas gitu. Nggak boleh gitu. Ya kalau urusan kan urusannya kalau gereja. Iya. Urusan gereja itu urusan apa? Urusan gereja kok. Harus serahkan sama negara ya. Di situ lah peran dari ya pimpinan jemaat, ya, guru-guru jemaat, pendeta dan lain sebagainya, termasuk pemangku kepentingan di gereja itu yang harusnya rembukan lah, majelisnya bagaimana, selesaikan lah. Iya. Begitu sih. Ya. Habis tenaga, Habis uang, habis uang, habis pikiran. habis pikir, ya kan? Abang tahu berperkara itu paling tidak ya, apalagi luar kota begini, itu satu perkara itu menghabiskan energi semuanya, waktu itu kalau saya taruhlah kayak sentrik minimal 3 hari. Iya. Ya biayanya hitungannya sendiri. Ya kan satu orang berapa? Kalau 2 orang berapa gitu ya? Iya. Walaupun mungkin ada juga lawyer di sini, Iya. tapi tentu saja persidangannya itu sendiri nggak bisa sekali 2 kali. Iya. Sekarang aja persidangan itu udah yang 16 kali. Luar biasa. Itu sebabnya orang kalau ada perkara usahakan jangan sampai ke pengadilan. Iya. Karena perkara di pengadilan itu selain mahal, Iya. lama. Nah ini belum ada proses banding nanti, belum proses kasasi. Nah hal-hal seperti begitu. Jadi begitu sih. Jadi keputusan belum ya. Iya, iya. Nanti kita tahu. Kalau saya yang berharap ya bukan mereka ini tolak. Saya gitu. Ini namanya pengacara ya, membela kliennya. Ya tentu berharap kliennya menang. Karena kalau urusan ke pengadilan itu adalah urusan yang menang gitu. Iya. Ya jadi yang kalah jadi apa kan? Kalaupun di skop gereja kalah jadi arang, menang jadi abu deh. Menang jadi orang. Iya kan? Itu berlaku bersama. Jadi orang berperilaku kadang-kadang ya harus tahu sebenarnya. Kira-kira kamu bisa memenangkan perkara ini. Jadi harus ditanya pada pengacaranya atau kepada orang yang mau menggugat orang lain itu. Iya. Kamu punya bukti yang kuat enggak? Jangan cuma ya maaf aja hanya karena dorongan emosional berperkara. Tapi akhirnya udah begini, mau nggak mau ya putus kan sebenarnya di pihak yang benar ya. Tapi karena digugat begini mau nggak mau harus men-challenge dong, harus mempertahankan
SK yang sudah dibuat itu dong. Biar kan nanti pengadilan yang menilai. Apakah itu ada cacat hukum di situ. Dan mereka juga kalau kakak ya terima harusnya gitu. Gitu. Tapi yang lebih bagus memang sebenarnya janganlah sampai urusan begini di luar gereja gitu. Dibawa ke ranah hukum. Jangan dibawa kepada hukum gereja. Apa dalilnya? Ya, yang pasti pemirsa yang kita cintai, begitu panjang perjuangan nama si Juntak dalam membela kasus perdata di nomor 35 dan 36 ya di pengadilan negeri. Biarlah ini menjadi pelajaran buat kita semuanya, bukan hanya yang di jemaat, di reso, termasuk pimpinan di pusat juga. Ternyata banyak celah di tata gereja kita yang bisa membuat akhirnya terjadi silang pendapat, perbedaan, pemahaman, penafsiran dari tata gereja tersebut. Biarlah kepada tim revisi tata gereja juga untuk memperhatikan ini sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan di hari yang akan datang. Sebelum kita akhiri announcement Juntak, atau ada pesan-pesan buat jemaat di seluruh Indonesia? Oke, terima kasih ya. Ya, bincang-bincang ini menurut saya ini sebagai media untuk menyampaikan apa sesungguhnya yang terjadi dengan gereja kita secara keseluruhan ya. Secara khusus adalah jemaat Hake Cawang Kiri kita, di mana sekelompok kecil masalah jemaat di sana buat pimpinan kita gitu ya. Jadi saya udah panjang lebar bicara tentang hal itu. Tapi kalau dikatakan janganlah ini yang pertama, semoga ini yang pertama dan yang terakhir gitu. Itu sih itu dua ya. Tetapi tentu pelajaran apa yang bisa diambil dari sini? Yang pasti kejadian semacam ini akan kemungkinan besar akan terulang kembali apabila satu aturan-aturan di gereja kita tidak kita benahi. Menyangkut misalnya kalau ada persengketaan perselisihan di gereja, bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Juga hal-hal terkait misalnya yang lebih spesifik aja tentang kasus ini misalnya, jangan sampai di aturan kita itu ada multi tafsir. Karena di pasal 5 ya, nanti bisa dicek ya, itu ada syarat-syaratnya. Tapi ada di Luther 7 mengatakan itu semacam diskresi yang 1 sampai 6 misalnya tidak bertemu, itu boleh gitu. Itu kan ambigu gitu ya. Ya kalau memang 7 itu ada, ya sudah 1 6 gak usah aja ada. Kan gitu kan? Nah gitu loh, itu menjadi potensi konflik di situ ya. Lalu itu perlu kita pikirkan gitu ya. Lalu bagaimana caranya kita juga bilang semoga ini tidak ada lagi seperti ini. Ya memang harus ada juga yang jelas mekanisme konflik resolution gitu. Ya ya. Kalau ada sengketa antar jemaat ya, pendeta dengan jemaat dan lain lembaga A dengan lembaga B, itu memang perlu kita pikirkan ke depan ini bagaimana mekanismenya agar jangan sekonyong-konyong tidak puas ke pengadilan, tidak puas ke pengadilan itu ya. Lalu yang ketiga menurut saya ya, among pendeta kami yang bertugas di seluruh Indonesia ya, hendaklah menyadari bahwa tugas pengembalaan itu adalah memang tugas yang tidak ringan ya. Jadilah pendeta itu menjadi suri teladan, memberikan contoh-contoh ya, mengajarkan kebaikan-kebaikan. Ya semua pelayan gereja harus melayani semua jemaat. Ketika di jemaat itu ada riak-riak kan bisa jadi gelombang juga ya. Bisa kompak yang besar-besar gitu ya. Jadi hendaknya pelayan itu juga betul-betul mencoba mendekatkan diri agar tidak berpihak gitu. Bersifat netral dan juga harus tunduk pada pimpinan. Itu penting gitu. Kalau mulai sekarang ini ya dengan ada gugatan itu kan kalau saya memakai itu mau bangkan terhadap pimpinan gitu loh. Masa soal mutasi aja harus dipersoalkan melalui pengadilan negeri yang kalau Amang tahu di pengadilan itu selalu kan pengadilan terbuka umum. Kalau orang misalnya dari gereja macam-macam, apa kita diketawain gitu, belum lagi dipanggil, membuka si A, si B segala macam, membuka ini kan tiap kali sih dan selalu dipanggil. Iya begitu. Iya itu juga aku dengar berapa minggu lalu ya. Tergugat pimpinan HKI Evorus pendeta Firman Subarna. Itulah sakit hati. Itu yang saya maksud, jadi tunduk kepada pimpinan bahwa kita juga hidup ada aja kurang-kurangnya, kita kecewa itu biasa. Tapi
once sudah dimutasikan ya terima saja. Begitu sih yang dipahami. Jangan lagi buka peluang-peluang ya untuk ya emang sih tidak ada yang sejauh ini juga belum ada penelitian yang setahu saya langsung membuka ya. Tapi menggunakan jemaat-jemaat tertentu. Itu bahaya. jam tangan. Iya. Itu sih harapan saya sih. Mari kita. Oke lah. Terima kasih di waktu Baik, Kami baik. Simanjuntak. Terima kasih. Kami dari keluarga besar Gereja Kristen Indonesia Iya. mengucapkan terima kasih buat Amang Terima kasih. di waktu, Iya. di pemikiran, dan di isi dompet juga. Biarlah doa kami, Amang dan keluarga diberikan kesehatan. Mohon doanya, Mang. Demikian juga anak-anak, Tuhan berikan yang terbaik. Amin. Memberikan sukacita buat orang tua yang berkita dengan Tuhan. Sedih segala cita-citanya Tuhan kabulkan. Amin ya Bang Pendeta. Semoga doanya dikabulkan ya. Sehat Amang ya. Terima kasih sekali. Punya doa dari keluarga besar Rakai, termasuk yang Amang Bela, Amang itu sama Sekjen dan Amang Paris SDR. Hidup pakai. Hidup pakai. Terima kasih, Bang. Terima kasih.